Baik Pak, mohon maaf sebelumnya saya off cam karena sedang bertugas di lomba esai. Ya, silakan. Berdoa dimulai. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Jadi tolong diinfo nanti ke teman-temannya, nanti untuk absensinya bisa dilakukan setelah perbaikan di LMS selesai. Jadi bisa dianu ke sana, karena saya hanya merekap di LMS bisa. Seperti itu. Baik, untuk hari ini kita akan membahas sesuai dengan yang kita rencanakan pada pertemuan pertama, sesuai dengan kontrak belajarnya, yaitu sekarang konteks dan proses dalam governance, good governance. Jadi ini merupakan satu permasalahan yang mungkin menarik untuk dipelajari, terutama berkaitan dengan pelayanan publik nantinya, seperti itu. Jadi cakupannya cukup luas berkaitan dengan bagaimana birokrasi bekerja, dan kemudian bagaimana layanan yang baik dilakukan sehingga nantinya bisa menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ya, kalau kita lihat ya, pengertian dari good governance sendiri ada upaya itu bagaimana untuk mewujudkan sebuah dari nilai keadilan, nilai kemudian efisiensi dalam kaitan dengan tata kelola pemerintahan, seperti itu. Dalam terutama yang bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini lebih kepada sebuah upaya komitmen untuk menciptakan sebuah model layanan yang baik. Nah, kita lihat bahwa good governance itu tidak hanya sebatas lembaga pemerintahan sebatas, karena sudah sekarang merembet istilah itu, jadi tidak hanya good public governance, tapi kemudian good corporate juga governance. Jadi dalam sektor swasta pun sudah dilakukan hal yang sama, ya. Jadi tata kelola meliputi konteks dalam pelayanan sektor publik juga dalam pelayanan sektor swasta. Nah, dalam prakteknya pemerintahan yang bersih itu sudah dijadikan sebagai model. Jadi pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Jadi semua item ini nanti kita akan coba bahas karena berkaitan dengan konteks penerapan good governance di Indonesia juga mengacu pada itu. Nah, kita kembali sedikit perbincangan, walaupun mungkin pada pembelajaran yang sebelumnya sudah pernah kita bahas. Jadi perbedaan antara government dan governance itu adalah pada keluasannya. Jadi government bisa menyebut sebagai bagian dari governance. Ketika aktor yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan itu hanya satu saja, yaitu pemerintah. Jadi konteksnya lebih sempit dibandingkan dengan governance, dan sifatnya lebih formal. Sedangkan governance itu kaitannya sudah seperti kita bahas pada kuliah sebelumnya, jadi melingkupi tidak hanya government, tidak hanya pemerintahan sih dalam pelaksanaan fungsi tata kelola pemerintahan, tapi juga ada aktor lain, terutama swasta dan civil society. Nah, kemudian ada 9 aspek yang dikaitkan dengan tata kelola pemerintahan, dan terutama ini bisa diikut dengan clean government, ya. Jadi ada partisipasi, ada rule of law,
ada transparansi, ada responsif, ada orientasi pada konsensus, ada kesetaraan atau keadilan, ada efektif dan efisien, ada akuntabel, ada visi strategis. Nah, kita akan coba melihat apa yang dimaksudkan dengan masing-masing itu. Kalau pertama itu berkaitan dengan asas partisipasi. Jadi ini merupakan asas yang paling mendasar, terutama ketika sebuah negara menyatakan dirinya sebagai negara demokratis, maka salah satu faktor yang harus ada dalam kaitan dengan itu, yaitu asas partisipasi. Jadi pelibatan masyarakat dalam kaitan dengan aktivitas yang berkaitan dengan kenegaraan. Jadi bisa aktivitas dalam kaitan dengan pemilu, misalnya aktivitas dalam terlibat dalam perencanaan pembangunan, pembuatan keputusan, kemudian dalam pelaksanaannya, dalam pengawasan. Jadi dalam artian bahwa tidak hanya dalam kaitan misalnya dengan demokrasi yang konvensional suatu waktu atau demokrasi prosedural, hanya mengharapkan partisipasi masyarakat itu terjadi pada kurun waktu tertentu atau momen tertentu saja, tetapi dalam kaitan dengan partisipasi dalam artian yang sebagai asas dari governance itu adalah partisipasi yang substantif. Jadi keterlibatan keseharian masyarakat. Jadi bisa dari tahapan identifikasi masalah, perencanaan, implementasi, pengawasan, monet, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi betul-betul masyarakat sudah punya kesempatan, punya hak untuk kemudian ikut terlibat dalam berbagai proses demokrasi, proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Ya, kita bisa membayangkan. Jadi salah satu asas ini tidak mungkin ada dalam kondisi masyarakat yang menganut sistem rezim atau otoriter. Jadi partisipasi ini pasti adanya dalam masyarakat yang atau negara yang menganut sistem demokratis. Nah, kemudian yang kedua yang kemudian juga harus ada hukum. Jadi negara berdasarkan hukum, tetapi lebih dari itu harus ada penegakan hukum. Jadi hukum dilaksanakan dengan konsisten, hukum dilaksanakan dengan adil, tidak pilih kasih atau tidak tebang pilih. Nah, sehingga kemudian hukum ini betul-betul kemudian mengenai semua. Jadi tidak hanya kemudian mengenai yang kecil, jadi hanya sering dikatakan sebagai tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Jadi bisa tidak bisa mengenai yang besar, tokoh-tokoh lain sebagainya, atau sering dikatakan sebagai hukum sarang laba-laba, yang diumpamakan bahwa hukum itu hanya bisa menangkap mengenai yang kecil, ya, seperti kelas nyamuk, capung, dan lain sebagainya. Sedangkan yang besar, ya kelas burung, itu gemus seperti itu. Nah, tidak boleh terjadi seperti itu. Jadi asas penegakan hukum ini adalah suatu keniscayaan dalam governance. Jadi dalam tata kelola pemerintahan, sehingga setiap masyarakat itu merasa terlindungi hak-haknya, terlindungi hak-haknya sebagai warga negara seperti itu. Jadi merupakan kewajiban bagi negara yang menganut sistem demokrasi untuk kemudian menerapkan hukum ini secara adil dan merata seperti itu. Nah, kemudian asas yang ketiga, jadi masih lanjutan tadi ya. Jadi ada supremasi hukum. Jadi hukum yang setiap penyelesaian masalah itu harus diselesaikan dengan hukum seperti itu. Tidak ada kemudian satu orang atau sekelompok orang kemudian memaksakan kehendak
kepada yang lain, walaupun dia bersifat mayoritas, tapi tidak bisa mengendak kepada yang minoritas misalnya dalam kaitan dengan hal-hal tertentu seperti itu. Ada kepastian hukum. Jadi hukuman yang bisa diberikan seperti apa, berapa lamanya kalau itu jangka hukuman dalam misalnya di penjara atau rumah pemasyarakatan, ada kepastiannya. Jadi tidak kemudian multitafsir, ya. Mungkin keputusan terhadap si A yang kebetulan pejabat ketika melakukan sebuah perbuatan melawan hukum itu dikenai kemudian sangat ringan, kemudian si B yang kebetulan masyarakat biasa, nah dalam pelanggaran yang sama melawan hukum seperti itu diperlakukan berbeda, nanti tidak boleh terjadi. Jadi harus ada sebuah kepastian, harus ada keadilan di sana. Nah, hukum responsif, jadi hukum disusun berdasarkan aspirasi masyarakat. Jadi harus ada kaitan dengan kemudian apa namanya untuk mendapatkan rasa adil masyarakat ini memang harus kemudian dibuat sedemikian rupa dalam kaitan dengan aspirasi masyarakat yang berkembang. Jadi sudah merupakan kebutuhan masyarakat. Apa yang dibutuhkan? Sehingga itu menjadi prioritas untuk kemudian dibuatkan kebijakan sehingga bisa nanti melindungi masyarakat. Seperti itu. Tidak lagi dominan dalam kondisi saat sekarang ini yang sudah jauh berbeda dengan masa sebelumnya, di mana lebih kecenderungan pada legislatif IB, jadi lembaga legislatif yang berperan dominan seperti itu, maka lebih memungkinkan untuk kemudian bagaimana menerapkan hukum yang responsif. Jadi lembaga legislatif sebagai perpanjangan tangan dari rakyat itu kemudian bisa memainkan peranan bagaimana menciptakan kebijakan yang memang betul-betul aspiratif. Jadi caranya adalah dengan mengaktifkan jadi saluran-saluran komunikasi di selain lembaga legislatif sendiri membawa peran pokoknya juga seperti media massa, kemudian ormas, kemudian kelompok kepentingan dan banyak lagi. Jadi itu harus kemudian diaktifkan sehingga nanti bisa menangkap apa sebetulnya aspirasi yang berkembang, itu sifatnya direspon untuk kemudian menciptakan aturan-aturan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kemudian penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif ya seperti tadi ya. Jadi jangan sampai nanti ada kesan ya itu. Jadi hanya masyarakat tertentu, masyarakat kecil yang dikenai dengan hukuman-hukuman seperti itu, sedangkan yang lainnya, terutama yang punya kekuasaan, kemudian terhindar dari hukum. Jadi kesan bahwa ada diskriminasi dalam penegakan hukum itu tidak boleh terjadi. Kemudian independensi ada peradilan, jadi ada kebebasan peradilan untuk menentukan, tidak ada kemudian lembaga peradilan seperti hakim, jaksa itu yang kemudian tidak independen. Jadi diintervensi oleh pihak lain, terutama sekali ya jelas oleh kekuasaan untuk kemudian meringankan hukuman tertentu, itu tidak boleh terjadi. Jadi harus dia independen seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, transparansi. Jadi ini yang sangat penting juga, bagaimana membuat sesuatu itu bisa diketahui, bisa diakses oleh publik. Jadi tidak ada lagi istilahnya informasi tertentu itu disembunyikan dalam tanda petik. Jadi hanya orang tertentu saja yang bisa mengetahui, sedangkan masyarakat lain itu sebagian besar tidak tahu. Jadi seperti dulu ketika kemudian e-golf itu belum dilaksanakan, pemerintahan masih dijalankan secara konvensional, hal ini sering terjadi. Sehingga dalam hal yang bersentuhan dengan misalnya tender barang, tender
informasi tentang sesuatu, misalnya rekrutmen pegawai itu hanya diketahui oleh sebagian kecil masyarakat, sedangkan masyarakat yang lain tidak tahu. Nah, seiring dengan perubahan dari government ke e-gov misalnya, hal seperti ini tidak boleh terjadi. Jadi transparansi itu merupakan hal yang utama, merupakan prasyarat dari good governance. Jadi apapun yang dilakukan itu yang memang berhak diketahui oleh publik itu harus kemudian diberikan semacam informasi itu kepada publik, baik dengan website atau kemudian tetap jalur konvensional dengan memasang pengumuman di kantor-kantor seperti itu, sehingga publik bisa tahu, dan masuk penggunaan anggaran. Jadi yang patut atau pantas kemudian dipublikasikan berkait dengan anggaran itu sebagai bentuk akuntabilitas itu harus kemudian diinformasikan kepada publik. Nah, jadi ada hal yang urgent, jadi seperti penetapan posisi jabatan. Untuk ini jangan sampai ini hanya diketahui oleh orang internal saja. Jadi bagaimana proses dari seorang yang berkarir dalam kaitan dengan karirnya di pemerintah atau birokrasi itu jelas, yang pantas kemudian menduduki jabatan tertentu. Jangan sampai kemudian ada persepsi bahwa hanya pejabat yang bisa, atau hanya orang yang memiliki kedekatan dengan pejabat yang bisa kemudian menduduki posisi tertentu seperti itu. Jadi tidak boleh terjadi. Jadi bagaimana kemudian pola merit system itu seperti bisa terimplementasikan di dalam birokrasi. Kemudian termasuk kekayaan pejabat politik. Kita sudah mengenal, ya mungkin 10 tahun terakhir itu ada semacam kebiasaan sebelum seorang pejabat politik itu menjabat itu diwajibkan untuk kemudian mengutarakan berapa sebetulnya kekayaan yang dimilikinya. Jadi ini untuk upaya untuk mencegah adanya cara-cara menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri misalnya, sehingga bisa diketahui apakah nantinya setelah menjabat sekian tahun itu apakah layak kekayaan yang dimiliki itu meningkat sedemikian drastis sampai 300% seperti itu, sehingga keputusan nanti berkaitan dengan misalnya ada kasus seperti itu bisa dilihat dari segi kekayaan awal dan kemudian perkembangan kekayaan yang dimiliki. Begitu juga pemberian penghargaan reward, ini adalah merupakan satu yang baku sebetulnya dalam manajemen pemerintahan, reward punishment ini. Jadi penghargaan dan hukuman itu adalah merupakan prasyarat bagaimana menciptakan pemerintahan yang baik seperti itu. Jadi yang berprestasi, yang kemudian bisa meningkatkan kinerja organisasi itu patut diberikan reward. Tapi sebaliknya yang tidak berprestasi atau malah kecenderungan kemudian tidak disiplin dan lain sebagainya, kemudian sering meninggalkan kerja, seperti itu, diberikan punishment. Dan ini harus dilakukan dalam kaitan dengan good governance. Jadi supaya tidak seperti penyakit yang menular. Jadi kalau tidak diperhatikan, orang yang sering bolos, tidak kerja, kemudian meninggalkan kantor dalam jam-jam kerja seperti itu, ini akan ditiru oleh yang lain kalau itu tidak diperhatikan, jadi dibiarkan saja oleh pimpinan seperti itu. Ya sama dengan situasi kelas, seperti di kelas ini misalnya kelas tata kelola pemerintahan, kalau saya tidak memperhatikan, jadi absensi seperti itu, keaktifan seperti itu, maka ini akan menjadi efek domino pada yang lain. Jadi tidak pernah mengabsen, tidak pernah partisipasi di kelas, tidak mengumpulkan tugas, so nilainya juga B, misalnya seperti itu. Jadi
ada standar yang harus ditetapkan oleh pimpinan dalam kaitan dengan kondisi pegawainya, demikian untuk memberikan penghargaan ataukah memberikan hukuman seperti itu harus dilakukan untuk perbaikan organisasi. Nah, kemudian penetapan kebijakan yang terkait dengan cerah kehidupan seperti itu. Jadi ini perlu lakukan kebijakan dalam kaitan dengan bagaimana membenahi kondisi organisasi, masalah kesehatan, jaminan kesehatan seperti BPJS seperti itu. Ini secara tidak langsung ini akan ikut memperbaiki kinerja pegawai. Bagaimana pegawai bisa bekerja dengan tenang, kalau kemudian tidak ada jaminan seperti itu, bagaimana kalau dia sakit, tidak ada. Nah, ini harus dipikirkan oleh pimpinan. Kemudian moralitas, integritas. Jadi ini merupakan satu hal yang memang harus diperhatikan kaitan dengan kemudian bagaimana menciptakan kinerja organisasi yang baik. Jadi integritas itu ada integritas internal atau integritas bisa lembaga seperti itu, ada yang personal, ya, ada personal. Integritas individu, moralitas individu yang kemudian dikembangkan ke dalam bentuk kelembagaan. Jadi adik-adik pernah memperhatikan itu ada semacam fakta integritas yang harus ditangani oleh seorang pegawai ketika melakukan atau mulai suatu pekerjaan. Jadi itu semacam komitmen, janji dari seorang pegawai untuk bagaimana dia bisa berkomitmen, berjanji untuk mengerjakan sesuatu dengan baik. Nah, tentu sebagai konsekuensi dari penandatanganan fakta integritas ini akan ada sanksi apabila dilanggar. Nah, jadi penetapan fakta integritas atau penandatanganan fakta integritas ini memudahkan nanti bagaimana seorang pemimpin bisa melakukan penilaian pada anak buah seperti itu ketika sudah mulai mengerjakan tugas-tugasnya, apakah patut diapresiasi, diberikan penghargaan, ataukah kemudian dilakukan pemberian punishment atau hukuman seperti itu. Kemudian masalah keamanan dan ketertiban, ya peraturan. Nah, mungkin kita di perguruan tinggi ini tidak mencantumkan itu. Kalau adik masih ingat masa SMA, SMP itu ada tata tertib kelas. Jadi jam berapa harus datang ke kelas, siapa yang membersihkan kelas, seperti itu. Siapa yang kemudian menghubungi guru ketika mulai mengajar, kelengkapan misalnya spidol dengan penghapus itu siapa yang menyiapkan. Nah, hal-hal seperti itu juga perlu diperhatikan kalau dalam kaitan dengan kantor, ya sama saja seperti itu. Jadi awal yang membersihkan kantor siapa, menata ruang siapa, dan lain sebagainya. Kemudian kebijakan strategis untuk pencerahan hidup masyarakat. Jadi ini karena lembaga perguruan tinggi, lembaga pelayanan publik, itu tidak merupakan semacam menara gading yang hanya untuk menerang diri sendiri, itu harus kemudian berinteraksi dengan lingkungan. Nah, kalau di perguruan tinggi ada namanya pengabdian masyarakat. Jadi bagaimana mahasiswa, dosen itu satu waktu harus melaksanakan kegiatan pengabdian. Apakah bentuknya kemudian bersih-bersih bersama, bersih lingkungan, kemudian penanaman pohon misalnya, memberikan ceramah seperti itu. Yang jelas itu harus ditujukan untuk dalam rangka kaitan dengan peningkatan pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, kemudian aspek lainnya atau asas lainnya itu responsif. Nah, responsivitas ini adalah kemudian daya tanggap. Sejauh mana kemudian birokrasi yang ada itu bisa menangani permasalahan-permasalahan yang ada secara cepat. Jadi kadang-kadang diberikan ukurannya. Jadi misalnya kalau kaitan dengan ada pelaporan tertentu, berapa hari diselesaikan seperti itu. Nah, responsivitas ini akan diuji
diuji dalam kenyataan sehari-hari. Misalnya sekarang dalam musim hujan seperti itu, tidak mundur kemungkinan akan banyak terjadi bencana, tanah longsor, kemudian pohon tumbang. Nah, dinas terkait atau instansi terkait yang terkait dengan itu, ketika menerima laporan, berapa waktu yang dibutuhkan, apakah kemudian dia bisa menyelesaikan dalam hitungan jam, atau kemudian perlu waktu 1 minggu ketika pohon tumbang misalnya. Nah, ini itu memperlihatkan tingkat responsivitas dari instansi yang menangani seperti itu. Nah, kemudian asas konsensus. Jadi ini kaitan dengan sila keempat Pancasila. Jadi dalam kaitan musyawarah mufakat, musyawarah mengambil keputusan dengan musyawarah mufakat. Jadi tidak ada pertentang, apalagi perkelahian fisik seperti tadi Anda lihat bagaimana satu yang tidak terpuji dari pertemuan HIPMI yang dibuka oleh Presiden Jokowi kemarin itu saling baku hantam, ya, baku hantam dalam mengambil keputusan. Ini tentu tidak sesuai dengan semangat tata kelola pemerintahan yang baik, good governance seperti itu. Jadi itu tadi pemaksaan kehendak, menggunakan kekerasan yang jauh dari tradisi demokratis seperti itu. Jadi kalau konsensus, itu asas konsensus, itu harus keputusan itu bisa diterima. Jadi kalau tidak bulat, paling tidak ada kemudian kesepakatan. Jadi legowo untuk menerima yang berbeda dari diri kita. Sementara yang lain bila itu sudah menjadi kesepakatan. Selain dapat memuaskan semua pihak, sebagian besar pihak, karena semua itu sangat sulit ya dalam mengambil keputusan, apalagi yang keputusan yang melibatkan banyak orang itu memang sangat sulit bisa diputuskan dengan suara bulat atau semua puas, tapi pasti ada yang menganggap itu sebagai sebuah yang tidak sesuai dengan keinginannya seperti itu. Tapi dalam kaitan dengan kebersamaan, kalau kemudian itu sudah disetujui oleh sebagian besar orang, maka kita harus memposisikan diri untuk kemudian bisa menerimanya. Nah, kemudian asas kesetaraan. Jadi tidak ada pelayanan berbeda dalam kaitan dengan pelayanan publik misalnya. Jadi satu kelompok masyarakat yang berasal dari daerah A misalnya diberi pelayanan cepat, sedangkan kelompok lainnya tidak. Misalnya ini berkaitan dengan misalnya asal muasal masyarakat berdasarkan basis konstituennya. Jadi yang aparat yang mungkin sekarang adalah dikuasai oleh dominan adalah partai PDIP misalnya. Nah, kemudian yang tidak berasal dari pendukung atau loyalis PDIP itu kemudian terabaikan. Nah, ini mungkin sekarang sudah tidak terasa lagi, tapi dulu ketika Orde Baru itu terasa sekali. Jadi basis-basis pemenangan di luar Golkar seperti PDI dan PPP itu mendapatkan pelayanan yang tidak setara. Ya, seringkali kemudian dia tidak mendapatkan layanan listrik misalnya, layanan air minum yang merupakan sebuah kebutuhan pokok dari masyarakat. Hanya karena berbeda pandangan politik, kemudian dia menerima perlakuan yang tidak setara. Kemudian efektivitas, jadi termasuk efisiensi. Bagaimana sebenarnya pembangunan itu bisa efisien, bisa efektif. Jadi hitung dari biayanya kecil, tetapi kemudian bisa terpakai untuk yang besar. Jadi pernah saya contohkan hal yang kecil keseharian itu, ini berkaitan dengan kapasitas kemampuan seorang pegawai misalnya, kalau tidak bisa keterampilan print out seperti itu, kemudian terjadi kesalahan yang berulang-ulang, mengakibatkan kemudian
kertas itu boros. Jadi mungkin tiap hari ya 10 lembar. Itu kecil kelihatan kita. Tapi kalau itu salah berulang karena tidak ada keterampilan dalam ngeprint atau mencetak seperti itu, maka itu akan menjadi besar ketika hitungannya bulan, apalagi tahun seperti itu. Nah, sehingga itu menjadi tidak efisien, ya, ya seperti itu. Jadi harus kemudian ditanamkan bahwa perilaku bertindak efisien itu dan efektif itu harus dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, kemudian asas akuntabilitas, kemudian ini berkaitan dengan yang tadi, bagaimana pertanggungjawaban keluar, pertanggungjawaban untuk diketahui masyarakat seperti itu. Jadi ini berkaitan dengan tadi asas transparansi. Jadi publik berhak tahu untuk kemudian segala sesuatu bentuk pertanggungjawaban yang berkaitan dengan kewenangan yang dilaksanakan atau tugas yang dilaksanakan oleh pemerintah seperti itu, harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Jadi untuk bisa menjamin pemerintahan bersih, jadi bersih artinya bebas dari korupsi, berwibawa artinya ada kepercayaan dari masyarakat kepada aparat yang besar seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, yang ke-9 itu adalah visi strategis. Jadi ada visi atau visi itulah semacam reason D3, jadi pandangan jauh ke depan, ya bisa kurun waktu 20-30 tahun, untuk melihat menjadi apa sih kita setelah 20-30 tahun ke depan. Itu namanya visi. Jadi visi itu jangkauan pandang. Nah, itu harus kemudian terbayangkan seorang yang visioner, pemimpin yang visioner, sudah bisa membayangkan 20-30 tahun ke depan. Jadi misalnya pernyataan Bung Karno yang visioner itu. Jadi mungkin saat ini kita lebih mudah menghadapi penjajah sebagai musuh yang kelihatan. Nah, nanti kalau kita merdeka, kita akan menghadapi saudara bangsa sendiri yang tidak mudah kita atasi sebenarnya. Jadi terbukti. Jadi permasalahan yang muncul dengan bangsa sendiri seperti diskriminasi, kemudian seperti lepasnya Timur dulu dari Indonesia, seperti kemudian bagaimana Aceh hampir kemudian memisahkan diri, kemudian Papua juga. Nah, ini permasalahan internal, jadi ini tidak berhubungan dengan penjajah seperti dalam dulu fase 40-an seperti itu. Dan ini pernyataan yang visioner, ya. Jadi melihat jauh ke depan. Jadi bayangkan bagaimana tahun 45 untuk melihat kita sudah merdeka kondisinya, yang pasti mengalami ancaman yang terkait dengan tadi ya permasalahan internal. Ya, kemudian konteks good governance. Jadi ini sebenarnya berkait dengan penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan. Ini yang paling penting karena ini merupakan representasi dari rakyat seperti itu. Jadi bagaimana lembaga perwakilan legislatif itu diperkuat. Ya, saya tadi menyatakan bahwa sekarang kondisinya masa reformasi dan setelah reformasi itu adalah kondisi legislatif HIBI, legislatif yang kemudian sangat powerful seperti itu. Nah, beda kondisinya sebelum reformasi. Nah, pada sebelum reformasi itu terkenal dengan kondisi eksekutif HIBI. Eksekutif lah yang banyak berperan. Dalam kaitan dengan pembuatan kebijakan. Saya ceritakan dulu ketika masa saya di semester 6 itu pernah membantu dosen sebagai surveyor atau tenaga peneliti lapangan itu. Jadi meneliti
pembuatan kebijakan perda di 2 kabupaten, Bantul dan Sleman di Jogja seperti itu. Nah, terlihat di sana inisiatif untuk dalam pembuatan kebijakan itu 75 sampai dengan 80-an itu berasal dari eksekutif. Jadi bayangkan bahwa lembaga perwakilan legislatif yang sebenarnya berfungsi terutama dalam kaitan dengan pembuatan policy atau kebijakannya berperan sekitar 10 sampai 15% saja. Jadi sangat lemah, tidak powerful. Nah, kemudian lembaga peradilan juga harus dimendirikan dalam artian bahwa tidak boleh lembaga peradilan yang tidak independen. Ya. Jadi mudah diintervensi, tidak mandiri, ya. Sehingga kemudian hakim tidak bebas ketika memutuskan sesuatu seperti itu. Sehingga banyak keputusan yang kemudian lebih memberatkan, jadi yang dikenai kepada masyarakat daripada tokoh-tokoh. Jadi karena hukum tidak ditegakkan secara adil. Kemudian konteks profesionalitas, integritas harus menempatkan. Profesionalitas artinya seorang pegawai negeri harus kemudian kompeten, mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam kaitan dengan bidang yang ditangani. Jadi istilah administrasi negaranya itu adalah man behind the gun. Jadi orang yang pas yang berada di dalam senapan itu yang harusnya punya kompetensi. Jadi jangan orang sembarangan dikasih kemudian megang senjata begitu kemudian bisa disalahgunakan. Nah, ini profesional. Integritas itu tadi ya. Jadi bagaimana dia bisa jujur tanpa kemudian ada aturan yang mengatur pun dia tidak tetap berlaku seperti itu. Jadi tidak semata-mata ada karena adanya pengawasan baru kemudian dia berlaku jujur seperti itu. Kemudian penguatan partisipasi masyarakat Maladi, ya ini jelas karena salah satu aspek dari good governance itu adalah masyarakat sipil, masyarakat Maladi atau civil society. Maka mau tidak mau kemudian masyarakat